tempat tanggal lahir Bogor 11 Januari 1979. Saya mendapatkan perintah untuk menjadi eksekutor penembakan target. Saya diberikan uang tunai total 55 juta dari Pak. Kemudian rencana penembakan menggunakan senjata laras panjang kaliber amunisi 22 dan senjata pendek. Senjata tersebut saya peroleh dari Haji Kurniawan alias Iwan. Terima kasih. Gawat, IPW temukan dalang utama di HP milik pelaku penembakan 6 laskar FPI. Polisi tak bisa mengelak lagi. Simak berita ini sampai selesai bersama kami, Aktual TV, tajam dan terpercaya. Ada 3 yang sudah ditetapkan jadi tersangka ya, jenderal polisi. Karena dari pandangan kita, dikatnya ada 5 jenderal, bahkan lebih, yang harusnya menjadi tersangka. Kita lihat sekarang dari fakta lapangan, sebetulnya yang terjadi itu memang sistematik. Misalnya dari foto-foto jenazah 6 korban yang dikubur itu, kembali saya ulang-ulang untuk kita memperlihatkan bahwa ada perlakuan yang sistemik oleh aparat negara. Nah, padahal juga kalau kita ikuti misalnya kejadian penguntitan oleh aparat negara, itu kan awalnya yang dikuntit tidak tahu kalau itu polisi. Betul. Ya, mereka tidak pakai tanda pengenal, buku dinas, nama polisi, tidak mengenalkan diri juga. Tidak bilang saya polisi kan, jadi bisa saja dari yang dikuntit atau laskar termasuk Habib Rizik itu mengatakan wah ini jangan-jangan ini begal atau apalah rampok. Ya kan, orang-orang yang berniat jahat seperti yang dialami oleh ahli IT yang dulu di Herman di tengah jalan ya, di jalan. Ya. Ketua Presidium Indonesia Police Watch atau IPW, Neta Espani meminta pemeriksaan terhadap jejak digital handphone dari 3 anggota kepolisian yang menjadi tersangka dalam kasus penembakan anggota di kilometer 50 tol Jakarta Cikampek. Kami mendesak agar pihak-pihak yang menangani kasus penembakan ini segera membuka akses komunikasi handphone para polisi di lapangan yang diduga menembak ke-6 laskar FPI tersebut, ujar Neta Espani dalam keterangan tertulisnya. Dikatakannya, sepanjang proses penguntitan pastinya telah terjadi komunikasi intensif antara polisi. Sehingga dalam komunikasi itu, segala tindakan petugas di lapangan dapat tetap terkendali dan sesuai kontrol atasannya. Untuk membuka kasus ini secara transparan, semua akses komunikasi dalam proses penguntitan tersebut perlu dibuka. Komunikasi handphone antar ketiga polisi yang dituduh menembak itu dengan atasannya harus dibuka, agar diketahui apa sesungguhnya perintah atasannya itu, tambah Neta Espani. Ia menyebutkan selama ini akses komunikasi dan jejak digital komunikasi para polisi di lapangan tersebut sepertinya belum dibuka oleh Komnas HAM. Padahal di sana ada jejak digital yang bisa menjadi petunjuk. Sebelum jejak tersebut dihilangkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, jejak digital itu harus diamankan. Apalagi Komnas HAM sendiri mengindikasikan adanya unlawful killing, pembunuhan di luar proses hukum terhadap anggota Laskar FPI. Tandas Neta Espani. Polisi penembak 4 Laskar FPI dijerat pasal pembunuhan. Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dengan unlawful killing atau penembakan di luar hukum terhadap anggota Laskar FPI dari penyelidikan ke tahap penyidikan pada Rabu 10 Maret. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, hasil gelar perkara yang dilakukan hari ini meningkatkan status kasus dari penyelidikan ke tahap penyidikan, sehingga penyidik akan mencari siapa tersangka dalam kasus dugaan unlawful killing ini. Sekarang proses penyidikan dan akan menentukan siapa tersangka yang disangkakan terhadap 3 anggota Polri dari Polda Metro Jaya, kata Rusdi. Menurut dia,
Kasus ini diproses atas adanya rekomendasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam gelar perkara, penyidik menentukan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh 3 orang terlapor anggota Polri. Pasalnya 338 KUHP junto pasal 351 KUHP ujarnya. Saat ini kata dia, ketiga orang terlapor sudah dibebas tugaskan guna mempermudah proses penyidikan. Menurut dia, 3 orang terlapor sudah dilakukan pemeriksaan atas kasus yang dituduhkannya, namun belum bisa disampaikan identitas 3 orang terlapornya. Nanti kita cek lagi. Bukti-bukti bisa bermacam-macam. Bisa petunjuk, keterangan, dan bukti-bukti lain dari Komnas HAM kepada penyidik Bareskrim, jelas dia. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Sementara pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, di mana berbunyi ayat 1 bahwa penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya, pasal 351 ayat 2 berbunyi jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Kuasa hukum 6 laskar FPI yang tewas ditembak polisi mendorong Bareskrim Polri mengusut tuntas kasus tersebut. Aziz Yanuar meminta jangan berhenti di level anggota. Aziz mengharapkan pengusutan kasus itu tak berhenti di level anggota lapangan, tetapi juga pimpinan yang memberi perintah penembakan terhadap para laskar FPI. Jika dilihat siapa mereka yang keji seperti itu dan komandan di Land Cruiser hitam, kata Aziz Yanuar saat dihubungi. Dia menyebut soal orang-orang misterius di Toyota Land Cruiser hitam dalam peristiwa yang memang tertulis dalam laporan Komnas HAM. Komnas HAM sebelumnya menulis laporan terkait dugaan pembunuhan di luar proses hukum atau unlawful killing dalam peristiwa bentrok FPI dan polisi. Polisi sempat berkilah menembak karena membela diri atau overmatch. Sementara itu, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan 3 anggota Polda Metro Jaya yang terlibat dalam bentrok dengan 6 laskar FPI itu berpotensi menjadi tersangka. Ketiganya juga saat ini sudah menjadi terlapor dalam kasus itu dan dibebas tugaskan. Dalam kasus ini ada 3 anggota Polri yang menjadi terlapor. Ketiganya adalah anggota Polda Metro Jaya yang bertugas membuntuti rombongan Habib Rizik Syihab saat itu. Kabag Penum di Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan status ketiga prajurit Korps Bayangkara itu masih sebagai terlapor. Sementara ini tidak melaksanakan tugas, ujar Ahmad kepada wartawan. Perwira menengah itu mengaku belum tahu sanksi yang akan diberikan kepada 3 polisi itu. Kalau berstatus terlapor akan melalui mekanisme, melalui sidang etik untuk sanksi. Saat ini proses masih berjalan, kata dia. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 3 pelaku penembakan laskar FPI, pakar telematika ITB di Bareskrim Polri. Pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti penyidikan. Pasalnya, terdapat pelaku lainnya yang masih dalam penyelidikan. Selain itu, pihak penyidik juga berhasil menemukan pakaian milik pelaku penembakan 6 pengawal Habib Rizik. Beberapa bukti sudah kami teliti sampai pada video CCTV dari Komnas HAM. Selain itu, kami memeriksa tempat tinggalnya juga. Kita temukan barang bukti berupa pakaian yang digunakan pada saat kejadian. Baju dan celana kami duga masih tersisa bercak darah, katanya. Terhadap pakaian tersebut, pihaknya lakukan penyitaan yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik, kata penyidik. Yaitu untuk mengetahui darah yang ada pada pakaian tersebut sebagai bahan penyidikan lebih lanjut. Kami akan melakukan rekonstruksi ulang dari TKP terjadinya saling pepet antara mobil FPI dengan mobil yang digunakan polisi. Kemudian kami telusuri perjalanan para pelaku dengan jejak lini masa lewat akun emailnya untuk kita menemukan fakta-fakta hukum. Baik jejak-jejak yang ditinggalkan termasuk barang bukti yang digunakan, katanya. Saat itu, lanjutnya, 3 pelaku masih dimintai keterangan dan sudah dibebas tugaskan dari anggota Polda Metro Jaya. Untuk menelusuri para tersangka lainnya yang kini masih dalam tahap penyelidikan, seperti diketahui pakar telematika, 4 korban yang dibawa oleh mobil petugas ada fakta penganiayaan terlebih dahulu sebelum ditembak mati.